Terlonjak, Dinda langsung membalikkan badannya. Mata Dinda membulat seketika. Kini dengan jelas dia bisa melihat sosok wanita dengan kulit pucat dan rambut yang tergerai sedang duduk di samping bapaknya. Wajahnya begitu datar, tatapannya terlihat kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Suara Kala. Sebelum masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like, juga subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan yang mau langsung membaca kisah ini bisa masuk ke akun Twitter @netrasandikala. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. "Ya, Ayah," panggil Dinda saat sudah mendekat ke arah bapaknya. Tidak ada jawaban. Laki-laki itu tetap saja bergeming. "Duak!" Sontak Dinda langsung menoleh ke arah sumber suara. Jelas sekali telinganya menangkap ada benda yang jatuh. Buru-buru Dinda merapikan selimut yang dikenakan bapaknya dan berjalan keluar kamar. Gelap, semua tampak tenang dan sunyi. Bahkan saat Dinda mencari sumber kegaduhan, dia tak mendapati apapun yang janggal. Semua barang masih tersusun rapi di tempatnya. Menghela nafas, Dinda berniat kembali ke kamarnya. Dia berpikir, mungkin karena terlalu lelah dan banyak pikiran yang membuat seluruh inderanya mengalami halusinasi. Pagi sudah tiba. Suara kokok ayam yang saling bersautan membuat Dinda terbangun. Matanya menatap ke atas. Pikirannya kembali melayang ketika kesadarannya muncul di mana ia berada saat ini. Seharusnya dia merasa benci dengan bapaknya itu, dengan keluarga Sukma Aji. Tapi kenapa ada dorongan untuk tetap berada di sini? Seolah rumah ini memberikan daya tarik yang kuat untuk tetap tinggal, untuk mengerti dan mencari tahu. Sekali lagi rasa penasaran Dinda membuncah. Ingin dia mencari tahu segala bentuk misteri tentang kehidupannya, masa lalunya. "Pagi, Mbok," sapa Dinda saat mendapati Mbok Marni yang sedang sibuk menyiapkan sarapan. "Pagi, Non," ucap Mbok Marni. Dinda hanya mendecakkan lidahnya. "Kan sudah saya bilang." "Panggil saya Dinda," ucap Dinda sebal. Lantas ia berjalan dan membantu Mbok Marni. "Sudah, biar Mbok aja. Dinda tunggu di meja. Mbok bikinin teh atau kopi," ucap Mbok Marni yang melihat Dinda sudah memakai celemek dan mencari bahan-bahan di kulkas. "Gak apa-apa, Mbok. Di panti saya sudah biasa seperti ini. Justru malah aneh kalau liatin Mbok masak," ujar Dinda yang tidak mengindahkan permintaan Mbok Marni. Sejenak, Mbok Marni melihat ke arah Dinda. Matanya berkaca-kaca, hingga saat Dinda menyadari dirinya tengah ditatap dan memalingkan kepalanya ke arah Mbok Marni. Buru-buru wanita itu menunduk pura-pura sedang melakukan sesuatu. "Saya pengen tahu, Mbok, seperti apa keluarga ini. Mbok sudah lama kan kerja di sini?" "Sudah, Din. Semenjak Pak Ahmad masih kecil, si Mbok sudah ikut bapak, kakek kamu," jawab si Mbok. Belum sempat Dinda bertanya lebih, tiba-tiba saja terdengar suara pintu yang terbuka. Menoleh, ternyata itu adalah Pak Kusno yang baru saja masuk dari arah taman belakang. "Non, kok malah bantuin si Mbok masak?" ucap Pak Kusno heran saat melihat Dinda sedang sibuk di depan kompor. "Mbok tolonglah kasih tahu Pak Kusno kalau manggil saya itu gimana," kata Dinda sambil memonyongkan bibirnya. Dia benar-benar risih dengan panggilan yang diucapkan oleh Mbok Marni dan Pak Kusno. Melihat itu, Mbok Marni tersenyum dan segera memberitahu suaminya. "Wah, saya juga tidak berani. Kalau bapak tahu, bisa dimarahin saya," ujar Pak Kusno. Entah itu adalah nada bercanda atau sebuah keseriusan, Dinda tidak peduli. Dinda membalikkan badannya. Tatapannya lurus ke arah Pak Kusno yang justru malah terlihat menunduk. Bahkan raut muka Mbok Marni juga terlihat khawatir.
jika Dinda meledak marah. Walau dia belum tahu sifat Dinda, tapi rasa khawatir itu tiba-tiba saja muncul di dalam hatinya. Kalau ayah sudah bangun dan dia marah-marah karena anaknya tidak ingin dispesialkan, bilang sama saya, Pak, ucap Dinda lantang. Pak Kusno pun tertegun. Sepersekian detik dia melihat bayangan Sukma Aji di mata Dinda. Tidak mau membuat keributan, Pak Kusno segera meminta izin untuk mengecek kondisi Ahmad. Emang dia tidak pernah bangun ya, Mbok? Tanya Dinda yang sudah tidak bisa menahan diri. Mbok Marni terlihat kebingungan. Ayah, maksud Dinda, kata Dinda yang langsung paham dengan kebingungannya. Bangun kok, Din. Cuma di waktu-waktu tertentu Bapak bisa tidur lama. Bahkan dulu pernah Bapak enggak bangun selama seminggu, sampai Pak Hamdan mesti kasih infus ke Bapak, jawab Mbok Marni. Dinda hanya mangguk-mangguk. Sejenak dia ingin menceritakan apa yang dialaminya semalam. Saat bapaknya mengucapkan kalimat yang menurut Dinda sedikit aneh, dan juga wanita dengan baju putih yang sudah dia lihat 3 kali dalam sehari. Namun dia urungkan, tidak mau terlalu gegabah. Toh dia juga belum terlalu kenal dengan Mbok Marni dan Pak Kusno. Din, Bapak sudah bangun, ucap Pak Kusno saat masuk ke dalam dapur. Badan Dinda seketika menegang. Ada perasaan ingin segera menemui bapaknya, tapi dia juga ingin segera pergi dari tempat ini. Perasaannya benar-benar tidak menentu. Pak Kusno sudah memberitahu ayah kalau Dinda sudah ada di sini, tanya Dinda. Belum, Din. Bapak masih belum tahu, jawab Pak Kusno sambil menggelengkan kepalanya. Biar nanti saya saja yang bilang langsung. Boleh saya minta tolong? Tanya Dinda sekali lagi. Pak Kusno hanya mengangguk. Buru-buru Dinda beranjak pergi ke kamarnya. Tolong belikan saya rokok ya, Pak, ujar Dinda sambil menyerahkan selembar uang kepada Pak Kusno dan kembali duduk di ruang makan. Sudah beberapa waktu Dinda termenung. Sudah beberapa batang rokok pula ia hisap. Sebenarnya dia bukan seorang perokok, tapi Dinda ingat dengan perkataan laki-laki itu. Kalau aku lagi pusing, banyak pikiran, ya larinya ke rokok, kenangnya. Seketika Dinda merasa rindu dengan laki-laki konyol yang menyebalkan itu. Din, sapa Pak Kusno takut-takut. Dinda menolehkan kepalanya. Sini Pak, duduk sama saya, ujar Dinda. Saya nggak tahu kalau Dinda perokok, kata Pak Kusno. Mendengar itu justru Dinda tersenyum dan menggeser bungkusan rokok dan korek api ke arah Pak Kusno. Bapak ngerokok kan? Kata Dinda yang kembali menoleh ke arah taman mawar di depannya. Sungkan menolak, akhirnya Pak Kusno mengambil 1 batang dan membakarnya. Lama mereka terdiam, terbenam dengan pikiran masing-masing. Pak Kusno suka wayangan ya? Tanya Dinda. Suka, Din. Dulu Pak Sukma Aji sering ngajak saya pergi lihat wayangan. Oh, pantas. Semalam saya dengar suara wayangan, kata Dinda. Sejenak Pak Kusno terkesiap. Tubuhnya seperti menegang. Semalam? Tanya Pak Kusno terbata. Iya, saya pikir ada acara wayangan di sekitar sini. Soalnya suaranya jelas banget, ujar Dinda. Pak Kusno sama sekali tidak menjawab. Raut wajahnya terlihat tegang. Kenapa, Pak? Tanya Dinda yang heran melihat reaksi Pak Kusno. Nggak apa-apa, Din. Iya, semalam ada acara wayangan di kampung. Kedengeran ya sampai rumah, tanya Pak Kusno. Dinda tersenyum. Dia tahu persis kalau Pak Kusno sedang berbohong. Jelas sekali kemarin suara dalang wayangan itu berasal dari kamar bapaknya. Saya mau ketemu ayah, Pak, ucap Dinda sambil beranjak meninggalkan Pak Kusno yang masih terdiam seperti sedang memikirkan sesuatu. Sarapan buat ayam, Mbok? Tanya Dinda saat melihat Mbok Marni sedang memegangi nampan yang berisikan makanan. Iya, Din,
buat bapak. Barusan minta dibawain makanan. Ayah nggak ada penyakit jantung kan? Kembali Dinda bertanya. Mbok Marni hanya menggeleng, menjawab pertanyaan Dinda. Ya udah, biar saya saja yang bawa, kata Dinda yang langsung mengambil nampan dari tangan Mbok Marni. Jantung Dinda berdebar keras, bahkan rasanya telinganya juga mendengar detak jantungnya sendiri. Dinda tengah berhenti di depan pintu kamar bapaknya. Sekali, ia menghela nafas panjang. Sejurus kemudian mengetuk pintu yang ada di depannya. Ya mbok, masuk. Seketika jantung Dinda berdesir. Untuk pertama kalinya ia mendengar suara bapaknya secara sadar. Perlahan Dinda mendorong pintu kayu dan segera masuk ke dalam kamar. Kini dia bisa melihat dengan jelas Ahmad Sukma Aji sedang duduk bersandar di atas kasurnya. Mata Dinda memanas, ingin rasanya menghambur ke dalam pelukan orang yang sudah membuangnya itu. Ajeng, ucap Ahmad saat melihat Dinda sedang berjalan mendekat. Bukan, kamu bukan Ajeng, Mbok Marni, teriak Ahmad lantang. Tidak merasa terganggu dengan teriakan bapaknya, Dinda terus melangkah dan duduk di kursi di samping tempat tidur. Dinda mendengar suara langkah kaki tergopoh memasuki kamar bapaknya. Dia tahu langkah kaki itu milik Mbok Marni dan Pak Kusno. Mbok, dia siapa? Ucap Ahmad sambil menunjuk Dinda menggunakan dagunya. Dinda tersenyum. Terus saja dia melihat laki-laki yang memiliki rahang tegas dan juga tatapan tajam. Kenapa Mbok Marni bawa masuk orang sembarangan? Bentak Ahmad. Mbok Marni tidak menjawab. Matanya sesekali mengarah ke Dinda, mencoba untuk berinteraksi dengannya. Namun tatapan Dinda masih terus tertuju pada bapaknya. Saya mau bicara berdua, Mbok, ucap Dinda tegas, tanpa menoleh ke arah Mbok Marni yang masih diam mematung. Tidak berani menolak, Mbok Marni hanya mengiyakan dan segera menutup pintu kamar. Ahmad kebingungan. Belum pernah sekalipun Mbok Marni membantah ucapannya. Siapa kamu? Ucap Ahmad. Sebentar, kata Dinda yang langsung menaruh nampan di meja dan segera beranjak keluar ruangan. Beberapa saat kemudian Dinda kembali ke dalam kamar bapaknya. Tanpa banyak bicara, dia langsung menaruh 2 foto usang di pangkuan Ahmad. Maaf, saya lupa, ucap Dinda mengambil foto itu dan memperlihatkan kepada Ahmad. Dia lupa kalau bapaknya itu tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Kamu tahu ini siapa? Ucap Dinda saat menunjuk foto saat dirinya masih bayi. Tidak menjawab, justru Ahmad lihat sendu dan air matanya mulai berlinang. Dari mana kamu dapatkan foto ini? Tanya Ahmad parau. Satu dari panti asuhan, satu dari Pak Hamdan, kata Dinda. Seketika Ahmad menolehkan kepalanya. Tidak, Ajeng selalu bilang kalau anakku sudah mati, ujar Ahmad yang mulai terlihat kebingungan. Kalau begitu, tanyakan pada istrimu, kenapa dia sampai tega membuang anaknya di panti asuhan, ucap Dinda dengan sekali tarikan nafas. Amarahnya mulai bangkit. Dinda, kata Ahmad lirih. Suasana hening. Bahkan Dinda tidak menjawab panggilan bapaknya. Brak! Tiba-tiba saja jendela kayu terbuka dengan keras. Angin mulai masuk ke dalam kamar. Sontak mereka berdua memalingkan kepalanya ke sumber suara. Sekilas mereka melihat seorang perempuan sedang berjalan melewati kamar tidur bapaknya itu. Pergi Dok, kamu tidak boleh ada di sini, ucap Ahmad panik, masih memandangi jendela kamarnya. Sedang Dinda yang masih syok dengan apa yang dia lihat, langsung berpaling ke arah Ahmad. Dia benar-benar tidak menyangka kalau bapaknya sebegitu tidak menginginkan dirinya. Tapi Dinda bergeming. Dia masih saja menatap Ahmad. Kenapa aku tidak begitu kau inginkan? Ucap Dinda. Air matanya menetes, darahnya berdesir. Emosinya memuncak sedang Ahmad terus saja menggelengkan kepalanya. Jawab, bentak Dinda keras. 20 tahun,
20 tahun saya tersiksa, 20 tahun tidak ada seorang pun yang mencari saya. Kenapa kalian begitu jahat? Jerit Dinda. Ahmad terdiam. Dia terus saja menggelengkan kepalanya. Dinda mengenyakkan tubuhnya ke punggungan kursi. Nafasnya tersengal, bercampur dengan isakan tangis. Baik, saya akan pergi, ucap Dinda berdiri sambil mengusap air matanya. Tunggu, ayah mau bicara sama Hamdan. Dinda berhenti melangkah. Tenangkan dirimu. Setelah ayah bicara dengan Hamdan, ayah ingin bicara dengan anak ayah, ucap Ahmad. Dinda menatap lekat-lekat mata bapaknya. Tidak menjawab, Dinda hanya mengangguk dan berjalan keluar kamar. Saat tiba di dapur, Dinda mendapati Pak Kusno dan Mbok Marni sedang duduk dengan raut wajah khawatir. Dia minta untuk bicara dengan Pak Hamdan, ucap Dinda yang langsung saja berjalan ke arah taman belakang. Sudah beberapa waktu Dinda termenung, berbatang-batang rokok sudah ia hisap. Kalau tahu aku ngerokok, pasti bakal kewel setengah mati, kata Dinda teringat dengan calon suaminya. Boleh Simbok duduk, ucap Simbok Marni yang sudah ada di samping Dinda. Boleh Mbok, kata Dinda yang masih saja mengepulkan asap rokok dari mulutnya. Mbok tahu pasti berat buat Dinda, tapi Simbok juga tahu betapa tersiksanya Bu Ajeng dan Pak Ahmad dengan semua ini. Dinda termenung mendengar ucapan Mbok Marni. Saya tidak tahu Mbok, mereka tersiksa atau tidak. Bahkan tadi saat dia tahu siapa saya, orang itu langsung meminta saya untuk pergi, ucap Dinda. Keduanya terdiam. Orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya, apalagi dengan semua yang ada di rumah. Ucap Mbok Marni terputus. Pak Hamdan sedang berdiri di dekat pintu dan memanggil nama Dinda. Rumah ini kenapa Mbok? Tanya Dinda. Mbok Marni tidak menjawab, justru tersenyum dan beranjak pergi. Saya sudah bicara dengan Ahmad, maafkan dia. Dia tidak bermaksud untuk mengusirmu. Sekarang dia ingin bertemu denganmu, ucap Hamdan. Mudah bagi Pak Hamdan untuk mengucapkan hal seperti itu, tapi tidak bagi Dinda. Tidak mau banyak berinteraksi, segera Dinda pergi ke kamar bapaknya. Iya, masuk, ucap Ahmad saat mendengar ketukan dari arah pintu kamarnya. Dinda berjalan dengan langkah gontai, wajahnya lesu, jantungnya pun tidak seperti saat pertama bertemu dengan Ahmad. Semua tampak biasa saja. Tutup pintunya, Din. Ayah pengen bicara berdua sama kamu, pinta Ahmad. Klak, pintu tertutup. Dinda segera berjalan dan duduk di kursi samping tempat tidur bapaknya. Beberapa detik atau menit Dinda tidak tahu. Keduanya sama-sama diam, melihat ke arah masing-masing. Maafkan ayah, sudah meninggalkanmu selama ini, ucap Ahmad. Dinda menyeringai, tidak mudah untuk mengiyakan apa yang bapaknya ucapkan. Ayah tahu kamu tersiksa, tapi ayah benar-benar tidak tahu kalau kamu masih hidup. Kalau begitu kenapa Pak Hamdan bisa sampai menemukan Dinda? Tanya Dinda mencoba merangkai apa yang sedang ia pikirkan. Kalau memang bapaknya tidak tahu dia masih hidup, kenapa Pak Hamdan bisa sampai mencari tahu keberadaan anak dari temannya yang sudah dianggap meninggal? Ayah sejak kapan sakit seperti ini? Tanya Dinda yang masih saja mengelayut di lengan bapaknya. Semenjak kematian ibumu, kata dokter, karena depresi berat yang menyebabkan syaraf-syaraf di tubuh ayah tidak bekerja dengan semestinya. Tapi ayah tahu, bukan karena itu. Ahmad menghentikan kalimatnya. Dinda menunggu, penasaran dengan apa yang diucapkan oleh ayahnya. Namun setelah beberapa waktu memang Ahmad tidak berniat melanjutkan perkataannya. Apa ini ada hubungannya dengan hal gaib? Tanya Dinda teringat dengan ucapan bapaknya tadi dan juga kejadian yang menimpanya semalam. Sekali lagi Ahmad tidak menjawab.
namun kepalanya mengangguk-ngangguk menandakan kalau apa yang ditanyakan Dinda memang benar. Mulai sekarang ayah ikuti apa yang Dinda minta. Kalau tidak, Dinda akan pergi dari rumah ini sekarang juga. Mendengar ucapan Dinda, Ahmad mengerutkan dahinya, kemudian berujar, 20 tahun lebih ayah tidak pernah dimintai sesuatu oleh anak ayah. Sekarang apapun kemauanmu, ayah turuti, ucap Ahmad tersenyum senang. Wah, sepertinya kamu sudah mendapat pawang baru, Mat, ucap Hamdan dari arah saung saat melihat Ahmad duduk di kursi roda berjalan ke arah taman. Alhamdulillah bapak sudah mau keluar rumah, ucap Mbok Marni yang melihat kehadiran Dinda dan Ahmad. Sedang Pak Kusno hanya tersenyum bahagia. Memang sudah berapa lama ayah tidak keluar kamar? Tanya Dinda penasaran, menatap Mbok Marni yang justru nampak ketakutan. Dari semenjak Ajeng meninggal, Din, dan dia tidak mau berobat sama sekali, ucap Hamdan sedikit teriak dari arah saung. Mulutmu kalau tidak bisa diam akan kubuat tubuhmu sama lumpuhnya seperti kudan, sungut Ahmad karena jelas pasti omongan Hamdan akan memicu kemarahan Dinda. Pak Hamdan, bisa minta tolong carikan terapis untuk ayah? Tanya Dinda saat tahu ternyata selama ini memang bapaknya tidak pernah mau berobat. Oke, nanti saya carikan, ucap Hamdan tersenyum. Sore itu mereka duduk di saung belakang rumah, membicarakan tentang masa lalu dan kehidupan Dinda. Semua tampak normal, dan mungkin itu sore terakhir dari tawa lepas yang muncul di bibir mereka. Dinda sudah berada di dalam kamar. Lama ia berbaring menatap ke arah atas. Bibirnya selalu merekah tersenyum, hatinya terasa lebih ringan mengingat kejadian sore tadi bersama bapaknya. Hingga dia teringat akan ucapan bapaknya itu. Apa yang dimaksud ayah dengan melindungiku? Ucap Dinda lirih. Dahinya berkerut, memikirkan kalimat aneh yang ia tangkap. Apa yang harus dilindungi? Sedang kondisi Ahmad saat ini juga tidak memungkinkan untuk berkelahi jika ada orang yang coba menyakiti Dinda. Sempat Dinda menanyakan sekali lagi kepada Ahmad, tapi laki-laki itu hanya menjawab dengan menggelengkan kepala saja. Bahkan saat Dinda iseng bilang ingin tidur dengan bapaknya, langsung saja ia ditolak mentah-mentah. Dinda terus berpikir, mencoba menggabungkan semua kejadian yang dilaluinya selama beberapa hari di rumah ini. Dari suara gamelan, sosok wanita yang belum ia ketahui identitasnya, hingga tingkah aneh orang-orang yang ada di sekitarnya. Seolah ada sesuatu yang memang sedang disembunyikan oleh mereka semua. Apa yang sebetulnya sedang mereka sembunyikan? Ucap Dinda. Kepalanya mulai terasa berat. Ingin rasanya menanyakan semua ini kepada bapaknya. Terlebih Dinda juga belum mengetahui alasan kenapa Ajeng, ibunya sampai tega membuangnya di panti asuhan, hingga berbohong kepada setiap orang kalau Dinda sudah meninggal. Dinda tiba-tiba saja tersentak dan langsung bangun dari pembaringannya. Telinganya ia tajamkan, kembali mendengar suara wayangan. Spontan Dinda menengok ke arah jam dinding. Ia mendapati waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam. Dinda terdiam. Sekali lagi dia mencoba menajamkan telinganya. Bukan, itu bukan suara dari radio, batin Dinda. Aneh sekali. Kalau memang itu suara radio, kenapa terasa begitu nyata dan jernih? Kali ini Dinda mencoba untuk berjalan ke arah jendela, ingin memastikan kalau suara itu berasal dari luar rumah. Saat sudah berada di depan jendela, Dinda menyibakkan tirai dan membuka sedikit, hingga telinganya ia tempelkan ke daun jendela. Tidak terdengar apapun, semua nampak sepi. Justru malah telinga kanannya mendengar suara wayangan itu berasal dari arah pintu kamarnya sendiri. Sejenak dia diam, menimbang-nimbang. Apa sebaiknya dia mengecek sekali lagi atau tidak? Meski dia teringat dengan wejangan bapaknya itu, tapi rasa penasaran terus saja muncul di dalam hatinya. Beberapa kali Dinda menghela nafas,
Memantapkan hatinya, ia mulai berjalan ke arah pintu. Suara itu semakin terdengar jelas walau masih terasa jauh. Nekat, Dinda membuka pintu kamarnya. Tujuannya kali ini adalah area belakang. Jika memang benar itu suara radio, berarti bisa saja berasal dari pavilion yang dihuni oleh Pak Kusno dan Mbok Marni. Dinda berjalan perlahan menuju ke arah dapur. Semua nampak sunyi, hanya terdengar sayup suara wayangan. Bukan mendapat ketenangan, justru malah atmosfer di rumah tersebut makin terasa mencekam. Beberapa kali bulu kuduk Dinda meremang, ingin rasanya kembali ke dalam kamarnya, tapi rasa penasarannya begitu tinggi. Tangannya sudah berada di handle pintu belakang rumah. Perlahan Dinda membuka pintu itu. Hingga wis tak tunggu olehmu bali ning panggonan iki. Sudah aku tunggu dirimu kembali ke tempat ini. Tubuh Dinda menegang. Dia tidak langsung menoleh ke arah sumber suara. Kesadarannya mulai datang. Dia sama sekali tidak melihat ada seorang pun saat dia melangkah ke tempat ini. Perlahan Dinda menolehkan kepalanya. Kini tubuhnya terpaku. Bibirnya menjadi keluh, bahkan dia merasakan kalau kelopak matanya tidak berkedip sama sekali. Di ujung ruangan, Dinda melihat ada seorang wanita sedang duduk di salah satu kursi kayu. Dia tidak bisa melihat dengan jelas karena posisi wanita itu membelakanginya. Hanya rambut panjang hitam yang lurus tergerai di belakang punggungnya. Tanpa menoleh ke arah Dinda, tiba-tiba saja wanita itu bangkit dan berjalan ke arah dalam rumah. Tersadar, ia mencoba untuk mengikuti langkah orang itu. Hingga dalam jarak beberapa meter, Dinda melihat wanita itu berdiri tepat di pintu kamar Ahmad dan langsung masuk ke dalam. Blam! Suara pintu kamar bapaknya tertutup dengan keras sekali, seolah wanita itu dengan sengaja membanting dari dalam. Panik, Dinda setengah berlari menyusulnya. Tanpa pikir panjang, ia langsung membuka pintu kamar bapaknya itu. Baru saja ia melangkah masuk, hatinya kembali mencelos. Kepanikan bertambah saat dirinya melihat banyak kelopak bunga mawar berserakan di lantai kamar milik Ahmad. Berlari, Dinda langsung membuka pintu kamar mandi. Tidak ada seorang pun di sana, kosong. Sama sekali tidak ada bekas dari wanita itu. Kembali Dinda menoleh ke dalam kamar. Sekarang matanya tertuju pada jendela. Segera dia berjalan ke arah benda itu. Namun sekali lagi dirinya merasa heran. Jendela kamar tertutup rapat. Bahkan kait pengunci juga masih ada di tempatnya. Ia mencoba untuk mendorong, tapi tetap saja jendela itu bergeming tak mau terbuka. Dengan jantung yang berdebar, dia melihat ke arah tempat tidur bapaknya. Perlahan Dinda mulai merendahkan tubuhnya. Lututnya kini sudah bersentuhan dengan lantai ubin batu yang dingin. Sudah separuh jalan Dinda membungkukkan tubuhnya untuk mengecek di bawah ranjang. Berpikir kalau wanita yang tadi ia lihat sedang bersembunyi di bawah itu. Duk, duk, duk. Tiba-tiba saja terdengar suara dari arah almari besar di sisi ruangan yang lain. Dinda mematung, tubuhnya meremang hebat, bulu kuduknya berdiri dengan kuat. Terus saja Dinda melihat ke arah almari sampai suara itu lenyap. Dengan memberanikan diri, ia berniat mengecek ke dalam almari tersebut. Baru saja tangannya berada di handle pintu, suara wanita itu kembali terdengar. Cah wadon wis bengi wayahe turu. Anak perempuan sudah malam waktunya tidur. Terlonjak Dinda langsung membalikkan badannya. Mata Dinda membulat seketika. Kini dengan jelas dia bisa melihat sosok wanita dengan kulit pucat dan rambut yang tergerai sedang duduk di samping bapaknya.
Wajahnya begitu datar, tatapannya terlihat kosong, dan yang paling mengerikan, tangan wanita itu sedang membelai lembut kepala Ahmad. Panik, ingin sekali Dinda meneriakkan nama bapaknya agar terbangun dari tidurnya, tapi bibirnya terasa begitu keluh, badannya sama sekali tak bisa digerakkan. Perlahan wanita itu bangkit, berjalan menuju ke arah Dinda. "Pergi!" bentaknya. Tersadar, Dinda langsung berlari. Tujuannya bukan ke kamar, melainkan ke arah pavilion yang ditinggali oleh Pak Kusno dan Mbok Marni. Pak Kusno, Mbok Marni!" ucap Dinda panik sambil terus saja mengetuk pintu pavilion. Sesekali kepalanya menoleh ke arah belakang, takut kalau wanita itu mengikutinya. "Dinda, kamu kenapa?" ucap Pak Kusno saat melihat Dinda sedang merosot di depan pintu kamarnya. "Bu, Ibu," panggil Pak Kusno menolehkan kepalanya ke arah pavilion. "Opo, Pak? Astagfirullah, kenapa ini, Pak?" tanya Mbok Marni saat melihat Pak Kusno sedang jongkok di depan Dinda. "Ambilkan minum," perintah Pak Kusno kepada Mbok Marni yang langsung masuk ke dalam pavilion, sedang ia mencoba untuk menenangkan Dinda. "Sudah, diminum dulu. Tenangkan diri kamu, Din," ucap Pak Kusno sambil menyerahkan segelas air kepada Dinda. "Sudah, diminum dulu. Tenangkan diri kamu, Din," ucap Pak Kusno sambil menyerahkan segelas air kepada Dinda. "Pak, tolong, di kamar Bapak. Tolong, Pak," racau Dinda dengan badan yang masih gemetaran. Pak Kusno terdiam, bukan langsung berlari ke arah kamar Ahmad, tapi justru malah menatap ke arah istrinya. "Pak, itu tolongin ayah," kata Dinda dengan suara meninggi, jengkel karena kedua orang ini justru malah terdiam dan tidak langsung pergi ke kamar Ahmad. "Mbok, tolong temenin Dinda, biar Bapak cek ke kamar Ahmad," ujar Pak Kusno sambil berdiri. "Tapi Pak," kata Mbok Marni. Dinda bingung melihat mereka berdua. "Sudah, temani saja Dinda di kamarnya," ucap Pak Kusno tegas. "Dinda ikut lihat ke kamar ayah," ujar Dinda yang ingin memastikan keadaan ayahnya. Tidak berani menolak keinginan Dinda, akhirnya Pak Kusno mengiyakan. Mereka bertiga kini berjalan masuk ke dalam rumah. Dinda masih sedikit merasa takut, hingga saat mereka tiba di depan kamar Ahmad, Dinda tertegun. Pintu kamar Ahmad sudah tertutup rapat. Perlahan Pak Kusno membuka pintu kamar. Semua tampak normal. Ahmad masih tertidur dengan pulas. Bahkan kelopak bunga yang ada di lantai juga sudah menghilang. "Pak Kusno, tadi di sini banyak mawar," ucap Dinda keheranan. "Sudah, malam ini kamu tidur dengan Simbo. Kamu gak apa-apa kan tidur bareng Simbo?" kata Pak Kusno. Entah kenapa dari nada suaranya, Dinda merasa kalau ucapannya penuh dengan penekanan. Dinda tidak menolak, ia hanya menganggukkan kepalanya. Segera Dinda digiring ke arah kamar bersama dengan Mbok Marni. "Sudah, Din, jangan dipikirkan dulu. Malam ini si Mbok izin tidur sama Dinda ya," ucap Mbok Marni yang sedang merapikan tempat tidur milik Dinda. "Tapi Mbok," tanya Dinda yang masih begitu penasaran. Mbok Marni menggelengkan kepalanya, menandakan kalau dia tidak akan menjawab pertanyaan itu. Menyerah, akhirnya Dinda mencoba untuk tidur. Setidaknya untuk malam ini, dia mengikuti kemauan dari Pak Kusno dan Mbok Marni.